Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hafida Nazlatul Aulia dari kelas Biologi B, NIM 186206. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sex determination dan sex linked chromosome, yaitu penentuan jenis kelamin dan pautan seks. Jadi, pada segmen yang pertama, saya akan membahas tentang sex determination atau penentuan jenis kelamin. Oh ya, teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan determination sex? Oke, jadi sex determination atau penentuan jenis kelamin adalah penentuan jenis kelamin dari suatu organisme yang didasarkan pada kromosom kelamin atau gonosomnya. Nah, penentuan jenis kelamin ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor lingkungan. Jadi, di sini saya akan mengambil dua contoh spesies, yaitu spesies cacing laut Bonellia viridis dan juga spesies aligator atau buaya. Yang pertama adalah Bonellia viridis, yang gambarnya seperti ini. Oke. Nah, cacing ini akan memiliki perbedaan jenis kelamin pada lingkungan air. Karena apabila larva dari cacing ini menetas dan kemudian dilepaskan di dalam air dan kemudian masuk ke tubuh betina dan hidup di dalamnya, maka cacing yang hidup di dalam tubuh betina tersebut akan berkelamin jantan karena dipengaruhi oleh adanya zat bonelin yang terdapat pada cacing betina. Sedangkan larva cacing yang hidup bebas di dasar laut akan memiliki kelamin jantan. Oke, yang kedua adalah aligator atau buaya. Jadi, jika aligator ini diinkubasi telurnya pada suhu 34 sampai 36 derajat Celcius, maka akan dihasilkan aligator jantan. Tetapi apabila suhunya di bawah itu atau di atasnya, maka akan dihasilkan aligator betina. Oke. Faktor yang kedua adalah faktor genetik yang terjadi karena adanya variasi dalam komposisi kromosomnya. Pada faktor genetik ini terdapat 5 tipe, yaitu tipe XY, tipe XO, tipe ZW, tipe ZO, dan juga tipe haploid diploid. Sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, tipe XY. Jadi tipe XY ini terjadi pada mamalia termasuk manusia dan juga tumbuhan berumah dua, dan juga terjadi pada serangga Drosophila melanogaster. Yang pertama adalah proses yang terjadi pada manusia. Jadi, penentuan jenis kelamin terjadi pada saat adanya fertilisasi. Jadi, ovum memiliki kromosom X, sedangkan sel sperma memiliki satu kromosom, entah itu kromosom X atau kromosom Y. Nah, apabila ovum dibuahi oleh sel sperma yang memiliki kromosom X, maka akan terjadi pasangan kromosom XX yang nantinya akan menghasilkan individu betina atau perempuan. Sedangkan apabila ovum dibuahi oleh sel sperma yang memiliki kromosom Y, maka akan dihasilkan individu yang memiliki sepasang kromosom XY yang nantinya akan menjadi individu jantan atau laki-laki. Nah, selanjutnya adalah pada serangga Drosophila melanogaster. Pada Drosophila betina terdapat kromosom pasangan X dan X, sedangkan pada Drosophila jantan terdapat pasangan kromosom X dan Y. Nah, penentuan pada Drosophila ini juga dapat ditentukan melalui indeks kelamin yang dapat dihitung melalui perbandingan jumlah kromosom X dan jumlah autosom, sehingga dapat diketahui apakah jantan atau betina. Nah, untuk hasilnya, apabila hasil dari perbandingan tersebut kurang dari atau sama dengan 5, maka akan dihasilkan individu jantan. Sedangkan apabila lebih dari atau sama dengan 1, maka akan dihasilkan individu betina. Nah, apabila hasilnya dalam
di antara atau lebih dari 5 tetapi kurang dari 1, maka akan dihasilkan Drosophila dengan tipe intersex. Nah, sebenarnya intersex ini merupakan Drosophila dengan kelamin betina, namun terdapat kromosom yang triploid atau 3N pada autosomnya. Jadi menjadi kromosomnya 3AAA XX sehingga disebut juga dengan intersex dan bersifat steril. Oke, kita lanjut ke tipe yang kedua, yaitu tipe XO, yang terjadi pada serangga dari ordo Orthoptera dan juga Heteroptera, seperti belalang dan kecoa. Jadi sebenarnya tipe XO ini seperti tipe XY, namun tidak ditemukan kromosom Y pada jantan, sehingga betina memiliki sepasang kromosom XX, sedangkan pada jantan hanya ada satu kromosom X tanpa disertai kromosom Y, sehingga disebut dengan kromosom XO. Sekarang kita lanjut ke tipe ketiga, yaitu tipe ZW. Nah, tipe ZW ini terjadi pada ikan, sebagian reptil, kupu-kupu, dan juga burung. Jadi, pada betina terdapat kebalikan dari kromosom XY. Jika pada XY, kromosom betina adalah XX, tetapi pada tipe ZW ini, betinanya memiliki kromosom yang tidak sepasang atau heterogamet, yaitu ZW. Sedangkan pada jantan memiliki kromosom yang sama, yaitu ZZ atau homogametik. Nah, yang keempat adalah tipe ZO yang terjadi pada kelompok Aves seperti itik atau ayam. Jadi, pada individu betina memiliki kromosom Z saja, satu kromosom Z, tetapi tidak ditemukan kromosom W, sehingga disebut dengan ZO. Sedangkan pada jantan terdapat kromosom ZZ, pasangan kromosom Z, sehingga disebut sebagai homogametik. Oke, sekarang kita masuk ke tipe terakhir, yaitu tipe kelima, yaitu tipe haploid dan diploid yang ditemukan pada serangga ordo Hymenoptera seperti semut dan juga lebah. Jadi saya ambil satu contoh pada lebah. Jadi individu lebah betina dihasilkan dari telur yang dibuahi oleh sperma. Jadi adanya fertilisasi sehingga dihasilkan gamet yang bersifat diploid sehingga dihasilkan gamet yang bersifat diploid yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan induknya, yaitu lebah ratu, yaitu individu betina. Sedangkan lebah jantan dihasilkan karena sel telur dari lebah ratu tidak dibuahi oleh sel sperma atau terjadinya parthenogenesis dan bersifat haploid. Oke, jadi di segmen kedua ini kita akan membahas tentang sex-linked kromosom atau pautan seks. Nah, pautan seks ini adalah sifat-sifat yang terpaut pada kromosom kelamin. Jadi, dapat terpaut pada kromosom X atau pada kromosom Y. Nah, apabila sifat tersebut terpaut pada kromosom X, maka sifat tersebut akan diturunkan pada individu jantan maupun betina, karena pada individu jantan maupun betina terdapat kromosom X. Sedangkan apabila terpaut pada kromosom Y, maka sifat tersebut hanya dapat diturunkan pada organisme atau individu jantan saja, karena yang memiliki kromosom Y adalah individu jantan. Nah, contoh dari pautan seks ini dapat terjadi pada manusia dan juga hewan. Contohnya pada manusia yaitu hemofilia dan buta warna yang terpaut pada kromosom X, dan juga hipertrikosis yang terpaut pada kromosom Y. Sedangkan pada hewan bisa kita temui pada Drosophila, yaitu warna mata pada Drosophila dan juga warna rambut pada kucing. Nah, saya akan mencontohkan satu dari jadi di sini saya akan mengambil salah satu contoh dari pautan seks, yaitu buta warna. Jadi buta warna ini adalah gen resesif yang terpaut pada kromosom X. Oke, sekarang saya akan menyajikan contoh persilangannya seperti tabel yang ada di sebelah saya. Nah, jadi ini adalah mekanisme terjadinya buta warna. Jadi parental
buta warna, yaitu wanita normal karier dan juga laki-laki yang menderita buta warna dengan gamet betina atau perempuan XCB kecil dan X, sedangkan pada laki-laki XCB kecil Y. Nah, apabila terjadinya persilangan atau fertilisasi, maka akan dihasilkan keturunan seperti berikut, yaitu XCB kecil, XY, XCB kecil, XCB kecil, XCB kecil, Y. Jadi, dengan keterangan sebagai berikut untuk filial pertamanya, yaitu XCB kecil X, yaitu wanita normal karier, XCB kecil, yaitu wanita buta warna, XY sebagai laki-laki normal, dan XCBY sebagai laki-laki buta warna. Nah, jadi seperti itu penjelasan materi dari sex determination dan cell linked chromosome. Semoga bermanfaat.